إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع الشهداء والصالحين جميع العلماء العاملين الفقهاء المحدثين القرآن والسنة سنة صوفية المحققين والأرض أجمعين خصوصا إلى أرواح إنسان حسن البصري وجنيد والشيخ وقدير جيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني الشيخ محمد الأشعبي عبد الله كان البنجلي الشيخ بشمال وربي الحج إسماعيل البنجلي شيخنا عربي الشيخ محمد زيني بن عبد الغني مصنف هذا الكتاب النظر والشيخ برحمة المغفرة ولدرجات الجنة يرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Hikmah rukun salat yang ke-8, yaitu duduk antara dua sujud, ya kan? Duduk antara dua sujud, nah ini rukun. Jadi hikmahnya duduk dalam salat itu merupakan simbol kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi duduknya itu dengan cara iftirash atau tawarruk. Iftirash semana burit kita diandap di batis kiri, ya kan? Batis kanannya ditegakkan. Sedangkan tawarruk, ya kan? Pantat kita di lantai, batis kiri diserok ke kanan, batis kanan ditegakkan. Nah, duduk semacam ini adalah simbol daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak di keraton bagian saparancak pembantunya tuh ngaji dalam Pak. Nah, itu duduknya ya Pak adalah nang besilan. Ada pasti duduknya nang kayak gitu. Jalannya gindah kayak tingkau gitu. Nah, jadi duduk itu tuh duduk cara sembahyang itu itu adalah simbol penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya di hadran maut, ya kan, diinat yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim Shahibul Inat. Sidin itu seumur hidup duduknya itu seperti duduk sembahyang. Ya kan, kada pernah sidin duduk bersila lainnya. Kayaknya nggak biasa. Kamu sembahyang kan nyata lah. Di luar sembahyang ternyata sidin tetap duduk tuh kayak sembahyang tuh kan. Lalu ditakuni oleh murid sidin, kenapa guru, kenapa bib, biar duduk kayak itu terus. Kada pernah bersila lantai ini. Kayak inilah sidin adabnya seorang hamba di hadapan pertuanannya sidin. Aku ini hamba, aku ini sidin lah. Ya kan, daripada budaknya Allah Ta'ala, maka cara aku duduk tuh kayak ini nah kayak sembahyang tuh nah, jadi luar biasa. Nah, ya, jadi duduk kita itu adalah simbol penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Nah, jadi setelah kita sujud semalam,
itu memang kita puncak memuliakan, membesarkan Allah. Nah, lalu duduk ini pulang penghambaan kepada Allah. Nah, jadi perasaan-perasaan nangka itu dalam sembahyang kita hayati, maka insya Allah setelah sembahyang itu, nah kita di dasar wujud la haula wala quwata itu memang perasaan dalam kehidupan kita. Asal dalam sembahyangnya kayak itu dulu. Jadi sembahyang ini semacam riyadhah kita, latihan kita untuk membersihkan jasmani rohani kita, ya kan? Yang memadahakan bahwa Allah itu mulia, kita ini hina. Allah Ta'ala itu besar, kita kecil. Allah Ta'ala itu mulia, kita ini doib, ya kan? Jadi amun sebujuratnya nangka ini kalau kita sembahyang, insya Allah ya nang arti sombong itu dalam kehidupan tidak ada lagi, ya kan? Walaupun sugih juga, kadang mau sombong lagi, walaupun sugih juga tuh. Nang aneh sudah kada sing duitan, sombong apa ya kan? Biar bungas cantik orangnya, kadang mau angkuh, kadang mau sombong. Karena pelajaran sembahyang tadi nang kayak itu, ya Allah, nang aneh sudah hidungnya mancung pada dalam, angkuh apa pulang? Apa itu tentang? Nah, jadi itu hikmah daripada kita sholat tadi tahun dengan penghayatan, ya kan? Nah, jadi namun disimpulkanlah penghormatan memuliakan kita kepada Allah itu 3 tingkatannya dalam sembahyang. Pertama, tingkatan awal penghormatan kita dengan gerak kita berdiri. Berdirinya kita itu sudah penghormatan yang luar biasa kepada Allah. Lalu dinaikkan tingkatan penghormatan itu dengan ruku. Lah, badan kita bengkok kayak itu, bertunduk kayak itu. Ini artinya meningkatkan kehormatan, memuliakan Allah Ta'ala lebih daripada dari berdiri. Lalu yang ketiga yang paling puncak penghormatan kepada Allah yaitu dengan sujud. Karena gampangan kepala yang paling kita muliakan ternyata ketika sujud kita anggap di paling bawah, ya kan? Nah, kayak itu. Nah, jadi itu penghayatannya adalah kepada Allah Ta'ala kita muliakan, kita benar-benar besarkan, sedangkan kita ini kada apa-apanya. Sambil pulang ucapan dengan, ya kan, pujian-pujian dengan bacaan tadi. Nah, itu. Nah, jadi duduk antara dua sujud tadi simbol penghambaan sambil untung kita bacaan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nah, itu doa, ya kan? Nah, doa yang kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah duduk tahiyat akhir. Nah, ini sama duduk juga, ya kan? Nah, lalu kita sambung dengan ke-10 tahiyat akhirnya. Nah, tahiyat akhir ini adalah simbol pemujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena daripada arti tahiyat itu sendiri adalah memuji Allah, menghormati Allah. Ya kan? Apalagi kalimat-kalimatnya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Nah, ini at-tahiyyatul segala kehormatan, ya kan? Mubarakatus semua keberkahan, shalawatul, ya kan? Semuaan ibadahku, salatku dan yang lainnya, ya kan? Thayyibatul yang baik-baik semuaan untuk siapa? Lillah. Semua itu untuk Allah. Kadang-kadang untuk yang lainnya. Nah, ini pujian, kehormatan, pemujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi namun semua mungkin untuk memuji gawian memuliakan di mana pintangannya kita dilupa padahal mau kita sembahyang penghayatan dengan kayak ini rasa kadar lorong. Ya Allah, kita ini lupa Allah Ta'ala. Tapi ngarannya iblis kan tinggal diam dah. Ini ngarannya setan kan tinggal diam, ada aja salahnya kita nih. Sudah pindah khusus sekalinya ada terlintas mengapa langsung dimasukinya ke lingkaran rakaat kita. Ada ingat asalnya. Jadi kada ingat langsung. Itu sudah. Ya kan? Riyadhah kita, artinya latihan kita yang sangat hendak ingat kalau Allah Ta'ala di dalam sembahyang ini. Ya kan kita bujurakan kualitasnya yang sehingga benar-benar menjadi ya kan kekuatan iman dan takwa. As-salatu imaduddin sebagai pondasi agama kita. Tak sembahyang lantai ini dan sampai ya kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya melalui sholat yang sempurna itu menjadi perisai lawan orang yang tetanggawi bisa menjauhi perbuatan keji dan munkar. Sembahyang itu juga. Tapi sembahyang kayak apa? Ya kayak ini lah. Ya kan? Dengan penghayatan bujur-bujur, nah aku ini menyembah Allah, aku ini muliakan Allah, aku ini membesarkan Allah, ya kan? Nah, dengan gerakan dan bacaan. Nah, kayak itu kesimpulannya ya dalam sembahyang itu. Ya, sehingga tujuan daripada Allah menyuruh kita sembahyang, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat tujuannya kada lain untuk ingat zikir kepadaku, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita introspeksi masing-masing, apakah sembahyangku itu membuahkan ingatkah adakah? Nah, itu ya. Amal membuahkan hasil ingat oleh Allah Ta'ala berarti berhasil untuk sembahyang kita, berarti bagus untuk sembahyang kita. Ya Allah. Tapi ternyata dalam sembahyang kita justru kita terlupa, kada ingat, bahkan tadi ya Allah kada ingat rakaat. Bagus saja Pak, sudah. Cuma tadi jakanya pohon tuh belum berbuah lagi, ya kan? Jakanya pohon tuh kada ada hasilnya, sementara ya memang aman dari segi lain ada yang manfaatnya. Ternyata ada berdosa, gugur kewajiban. Nah, dengan ibadah itu dapat aja pahala, dan kena insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Cuma nang nyata nang langsung itu dan setelah salam, apakah kita rasakan ingat Allah kadang itu benar ya? Nah ini pentingnya ya, karena sembahyang ini kita hari-hari 5 kali dalam sehari, ya kan? Jangan istilah makan tuh kerasahan kacangnya. Nah, itu. Jadi sembahyang itu harus kerasaan ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tujuannya. Nah, sudahlah. Nah, jadi itu hikmahnya. Tahiyat tadi adalah penghormatan melalui lisan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11 adalah sholawat atas Nabi. Nah, ini kada lain adalah hubungannya pulang, ya kan, kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah kecuali wasilah perantaraan Rasulullah. Sampai-sampai awal kada membaca sholawat ini kada sah sembahyang seseorang. Kalau mau cukup Allah Ta'ala aja puja memuji. Ada hubungan lawan Rasul, ada hubungan lawan yang lainnya, tinggal aja salawat. Ya Allah, maka itu justru sembahyangnya kada sah. Diwajibkan, dirukunkan oleh Allah Ta'ala membaca salawat. Baca salawat artinya ada hubungan lawan
Nabi. Kada kawa indah ya. Dan kada kawa ditinggal Nabi ini. Nah, ini menjadi syarat sudah lawan kita semua. Nah, jadi macam itu. Nah, selanjutnya adalah salawat sudah. Lalu yang ke-12 yaitu salam. Nah, salam ini adalah membaca Assalamualaikum warahmatullah. Nah, semalam wajibnya cukup Assalamualaikum. Hikmahnya apa? Sebagaimana arti salam adalah keselamatan, yaitu apabila kita sudah membaca Assalamualaikum, maka kita harus menyediakan keselamatan untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Di rumah dengan anak bini kita menjadi keselamatan lawan Tuhannya, ya kan? Di sekitar rumah kita menjadi keselamatan lawan tetangga-tetangga kita, ya kan? Bakawan, berjiran, maka menjadi keselamatan lawan jiran, tetangga dan kawan semua. Nah, itu sebagaimana hadis Nabi, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna itu adalah orang yang bisa menjadi keselamatan lawan orang lain. Dari mana? Dari lisan muntung panggilannya dan dari tangan gawiannya maksudnya. Nah, jadi Allah sudah mengucapkan salam, ya Allah, prakteknya ayo ciptakan keselamatan orang. Jangan Assalamualaikum, ya tangan mengigit. Assalamualaikum, untung saya tangan mencontak HP orang. Nah, kada sesuai berarti untung kalau gawian di muka Assalamualaikum, ya kan? Sekalinya di balik layar atau di jauh-jauh, mencaci maki orang. Nah, jadi kada sesuai. Jadi hikmahnya salam ini adalah menjadikan keselamatan lawan orang lain. Nah, dan makanya nama agama kita ini agama Islam. Ya kan? Agama Islam itu artinya agama keselamatan, kesejahteraan. Maksudnya apabila kita sudah Islam, maka kita dan orang-orang di sekitar kita itu menjadi sejahtera, menjadi nyaman, aman. Gara-gara Islam ini orangnya itu Muslim. Nah, kayak itu. Ya di Hadramaut itu pulangnya lah. Ada orang dua gading nih lah sekolah di sana. Kakaknya lakian, adiknya binian. Nah, ketika hendak hari raya, maka si adik tadi hendak baju hanyar. Ya Allah. Nah, berpesan lawan kakaknya ini lakian, tukarakan baju hanyar juga. Ya Allah, supaya hari raya ini baju hanyar juga. Kayak apa ukurannya ding? Yang kira-kira kayak aja kayak apa aja. Jangan kayak pawai ya. Disuruh menukarkan kutang lap ini ya, maka inilah soal ke pasar. Pas talik, tahanku halus. Itu tempat lain lah. Karena kayak itu tuh. Ya. Sampai kalau ke anobian ke toko baju tadi, ulun jangan pilihan baju adik nih, mau bingung nih, udah jangan kayak apa nih lah, ragu-ragu nih antara ini dengan tiga nih lah. Jadi jangan toko bawa aja beli ke suatu ke rumah ikan, ya kan, bawa aja dulu, ya kan, harga tadi ikan ukur, yang menang sadar hanya kena beli bayarin. Ulun bangun ketiga ya, bawa aja, ayo pakai nak, maka belum dibayari, bos ya, ulun kata boleh, dia percaya aja lah, ulun bilang, lalu dia penjual dari ikam Islam, nggak ada saja, ikam Islam, ulun Islam, belajar di sini, nah ikam Islam aku percaya, kan mungkin orang Islam tuh mau mulai jadi, kayak itu orang,
Di sini cobakan lah. Ini kata aja Islam tak bergaya nah. Ini jorong tiga lembar. Ini 2 jam nggak disimbulikan. Sekali ya nggak disimbulikan. Hilang ralo. Nah itulah maksudnya lah. Dasar Islam dia kadang mau hendak membuli, kadang mau hendak ya kan ambil hak orang, justru hendak menyamarakan orang lain. Bahkan orang Islam maka itu nangkaya lilin, hakun dirinya terbakar asal orang tarang. Nangkaya itu Nabi kayak orang. Nabi itu karena kekuatan ketinggian iman takwa sidin, hakun sidin bakaran asal umat nyaman. Ya Allah, hakun sidin kada jadi bersenang-senang dalam surga. Ya Allah, keluar pula ke surga, sampainya menghargai umat nih. Padahal sidin sudah belum ke surga. Ayo nikmati apa dalam surga. Kan hakun sidin keluar pula melihat umat nih kayak apa menyeberang siratal mustaqim sampai di wakah. Mati pas kena ada timbal pula amal baik amal jahat ya kan melihat pulang sini mati tak berhubungannya dengan banyak baikkah jahatkah pahalakan dosakah kan mati pulang sini sampai ada riwayatnya tuh pas bertimbal tak berat dosa ya pahalanya kurang langsung datang sini malaikat wahai malaikat nah ini suruban bulan anda ditimbangan amal baiknya ya kan. Lalu malaikat ini takutan juga, ya kan? Ini izin Allah adalah laporlah Allah Taala. Kayak bagi Allah nih Rasulullah nih menolong umatnya menggadati kebaikan dengan surga sidin. Ujar Allah Taala hari ini terserah kekasih ujian. Apa namanya hendaki? Ini umpati. Umpati apa ujian kekasihku? Umpati ya aku ridho benar lawan kekasihku. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nah itu tuh ayatnya tuh Allah ridho benar semua amal yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kali gampang bang. Nah ini dia ya kan sayang benar lawan kita semuaan dijaga sidin sampai akhirat. Hakun sidin kada di surga dulu. Keluar dari surga ya pak. Sepaling kita ya takamnya situ di luar. Yang penting apa nyaman sudah Nabi tidak. Nah ini nih salawat nih ya Pak ya kan itu salam ulang tadi lah nantinya menjadi akan kenyamanan kesejahteraan lawan orang lain. Nah ini hikmahnya adalah sembahyang kita itu nah ayo menjadikan kita ini menjadi sejahtera lawan diri kita, lawan orang-orang di sekitar kita. Nah inilah daripada hikmah-hikmah sembahyang yang harus kita hayati, bacaan juga kita hayati, sehingga sembahyang kita itu benar-benar menjadikan kita ingat membesarkan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ibu-ibu saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuting ulang untuk meningkatkan kualitas sembahyang kita setelah penghayatan, bacaan dan gerak yang sudah dijelaskan, maka untuk keikhlasan diri kita ulang dalam sembahyang kita, ya kan? Supaya kita ikhlas bujur-bujur, maka ada 2 cara pandangan dalam kita sembahyang. Yang pertama dengan cara perasaan tarakki, yang kedua adalah tanazzul ngarannya. Apa itu tarakki? Tarakki adalah pandangan ke atas, ya kan? Yang maksudnya adalah semuaan yang menggerakkan aku, membacakan aku, ya kan, mengawalkan aku sembahyang, semuaan sumbernya dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pandangan pertama supaya kita telah ikhlas semuaan aku sembahyang ini karena bantuan Allah. Nah, kesimpulannya kayak itu. Itu pandangan pertama. Nah, jadi jangan tak
timbul akunya tuh, mun masih tertimbul aku, ini bacaan hakikat lah, bacaan tauhid nih supaya ikhlas tadi. Ya kan, namun zahirnya aku juga kok, cuma nih perasaan batin hakikat yang semuaan itu yang menolong adalah Allah. Yang kedua, perasaan tanazzul. Tanazzul itu adalah perasaan yang semuaan bersumber dari nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ambil dari dua kalimat syahadat, ya kan, asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini pandangan pertama semuaan dari Allah itu taraki namanya. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah ini tanazzul, pandangan semuaan dari Rasul Nur Muhammad atau Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dua inilah perasaan yang memang menghasilkan ikhlas nan murni lillahi ta'ala. Tanpa dua ini dia masih takui berarti masih nan haram sembahyang aku, nan bagus bacaan aku. Nah akunya itu nah, karena timbul itu sombong, takabur, ujub. Nah ujub ternyata matutong sembahyang hebat juga aku nih. Nah anak masih ada aku. Kalau orang mau uji, aku seorang mau uji. Nah itu karena kandungan dua tadi, perasaan itu kandungan dua tadi. Nam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, kan aku Pak. Itu tersalah. Nah makanya ada hadis Nabi kalau sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku yang salat ya Nabi. Ayo. Di hadis ini menandakan aku langsung belajar ya Nabi. Baik kan? Secara hakikat itu menandakan itu syarat kedua itu. Ya Allah, nanti kalau sembahyang itu aku menandakan aku. Ya kan? Kenapa hubungannya nanti itu maka ulun juga katakan Nabi. Nah, kita ini manusia sumbernya dua, ada rohani, ada jasmani. Ya Allah, jasmani dulu dah. Jasmani ini sumbernya, ya kan, dari tanah. Ya Allah, kita nih min turabin dari tanah. Tanah itu kan dari air. Air itu dari apa? Air itu dari angin. Angin dari api. Api dari nur. Nur itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nur ini lah. Nur itu ya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita simpulkan ternyata diri kita ini hubungannya kan nur juga itu dari Allah. Sudah dalam ini jasmani kita nakal dijapai ini. Jasmani ini kadang berfungsi namun kadang roh. Ya Allah. Ini dalam roh ini hilang mati ya. Nah jadi berfungsi jasmani karena ada roh. Nah rohnya harap tanpa perantara langsung roh langsung dari nur langsung dari Allah. Nah jadi kesimpulannya enam di bawah Allah itu sama-sama nur itu juga. Nur langsung ke roh. Nah nur ini diciptakan ke api, api ke angin, angin jadi air, air dari tanah, tanah jadi kita. Jadi kalau jasmani itu jauh. Ya Allah hubungannya silsilah kantornya itu jauh. Nah, makanya lebih hebat roh daripada jasmani ini. Ya Allah, lebih manfaat roh itu. Karena dengan roh itu jasmani jadi manfaat. Jadi manfaat. Dengan roh itu jualah mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, untung bisa pandir, tangan gratis bisa bergerak. Dengan roh itu juga mungkin roh kalau dia mati, mayit ngarannya ada berfungsi. Nah jadi dari situ itu adalah kitanya mana? Ada soalnya kita lagi ada.
Jadi kita ini objek aja, objek pengrasa ya. Alhamdulillah apa dirasakan langkah itu. Namun sampai langkah itu perasaan, nah situ ikhlas no bujur-bujur ya kita dan seharinya semua itu di situ. Jadi inilah yang jadi guru hakikat ikhlas no sebujurannya, ya kan? Boleh dikembalikan kepada Allah atau dikembalikan kepada Rasul. Itu no sebujur ikhlas yang tinggi, yang lain tidak ada lagi. Nah, namun selain itu, nah tak akui masih. Masih tak akui itu, ya itu deh. Timbul penyakit hati, sombong, ria, ujub dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam amaliyahnya, ya kan itu sudah ya. Kalau digabungkan dua-duanya, kawan, nang berbuat Nur Muhammad, nang membuatakan Allah perasaan apa itu? Ini nang berdiri takbir, nah ini Nur Muhammad ya. Nang mengawalkan Nur Muhammad Allah. Nah itu kan dua itu mengamalkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar komplit dan syahadat. Ya karena itu perasaan hati kita dalam sudah ya. Tambah lagi nang perasaan yang tidak jadi tadi, ya kan? Nang penghormatan, nang muliakan, ya kan? Kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu contoh sembahyang dan semua ibadah adalah langkah itu perasaan diri kita amun hadap ikhlas nang sebujur-bujurnya lillahi ta'ala. Terserahnya pandangan kepada Allah atau pandangan kepada Rasul Allah. Nah itu selesai di situ. Ya kan? Jadi langkah itu. Makanya adalah apa guru sekumpuh itu melajari ketika bersedekah, terus sedekah melajari. Nah, kata-kata sidin ketika bersedekah ini ampun pian ya. Ini ampun pian. Karena kata-kata itu lah ini aku nang memberi. Karena coblos saran akhir lah ya. Jauh benar tolong kayak tetap. Jauh benar kayak tetap. Langsung ketika memberi ini ampun pian. Coba dia pahami kata-kata itu. Ampun pian itu berarti sidin sopan ada merasa aku memberi. Aku ini hanya sekadar perantaraan menjunjungkan dasar catatannya. Ampun pian, ini ampun pian. Dari perkataan itu sampai ke hati jauh banget dari sifat sombong, ria, ujub. Kenapa? Karena mengakui itu sidin. Ini ampun pian. Oh, luar biasa. Dasar ikhlas bujur-bujur. Nah, tapi kayaknya lah non ikhlas kayak ini diuji kan, dicoba Tuhan. Ya Allah, diuji kan, mau wujud kita mau ikhlas kan diuji. Nah kita dari ini kada tahu kita. Nah, awan bermain juga. Jadi ikhlas tadi kan jadi bermain. Ujiannya itu ya. Wujud ikhlas tak? Ya, digambarkan ikhlas itu ada nama gambaran seperti BAB, buang air besar. Keikhlasan tuh cirinya kayak itu. Sudah masuk pengeluaran, ada nama melihat nah ini makan nang di pasio tadi nih. Ayam kampung. Pasio tadi orang bener nih. Sayanglah buang nah. Ada lagi melihat tidak ya orang inilah jadi ikhlas tetap ya diuji ya ujiannya ya kayak itu tadi masih sangkal ada ya kan jadi biar sudah dilahi ta'ala dari Allah untuk Allah dan selesai kayak itu. Nah ini ada lain untuk keikhlasan. Nah kita semua disuruh mukhlisina lahuddin. Disuruh sama kita mukhlisin ikhlas semata-mata karena Allah. Nah mudah-mudahan kita semua sama warga dan seluruh muslimin diberi taufik hidayah istiqomah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi ikhlas oleh Allah Ta'ala, diberi khusyuk dalam sembahyang kita, diterima salat kita. Mudah-mudahan semua hajat doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, semua dosa zahir batin diampuninya. Mudah-mudahan kabul hajat
hajat semua husnul khatimah wa bi wali hisab amin ya rabbal alamin wa ala sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah.